Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktikum kali ini kita akan mempraktekkan penggunaan variabel dan tipe data. Variabel adalah tempat penyimpanan data sementara, jadi bisa digunakan untuk menyimpan data yang kita inputkan. Nah, langsung kita praktekkan saja. Yang pertama, seperti biasa kita harus menuliskan perintah preprosesor deduktif yang diawali dengan tanda pound. Preprosesor deduktifnya adalah include, kemudian iostreamnya header filenya adalah iostream, kemudian conio untuk perintah input dan outputnya. Nah, karena variabel di sini nanti menggunakan perintah inputan, sehingga perintah inputannya berada di dalam header file conio. Nah, di sini main digunakan untuk menuliskan program utama. Nah, kemarin sudah kita praktekkan. Di sini isinya adalah untuk pengenalan bahasa C yang sederhana, pembuatan program yang sederhana, atau untuk menampilkan saja ya. Nah, kali ini kita akan mengetikkan atau akan membuat program penggunaan variabel. Nah, di sini untuk variabel sebelum kita gunakan harus kita deklarasikan terlebih dulu. Di sini saya kasih komen deklarasi variabel. Saya akan menginputkan ada nama, ada alamat, ada PK. Berarti saya butuh 3 variabel. Variabel tersebut harus kita deklarasikan terlebih dahulu. Ada nama dan alamat. Nama dan alamat itu berisikan teks. Kemudian alamat juga bisa berisi angka, misalkan untuk jalan itu kan ada nomornya, sehingga tipe data yang tepat adalah karakter. Karakter di sini berisi data yang diwakili oleh angka, huruf ataupun simbol, tapi angkanya tersebut tidak bisa digunakan untuk proses aritmetik. Nah, di sini karena dua variabel nama dan alamat itu tipe datanya sama, karakter, boleh dideklarasikan seperti ini, atau boleh juga dipisah seperti ini. Nah, terserah mau ikut yang mana. Mau sendiri-sendiri boleh, mau dijadikan satu juga boleh. Kemudian IPK. IPK isinya adalah nilai angka. Nilai angka kalau IPK itu kan range-nya dari 0 sampai dengan 4, tetapi ada pecahannya. Nah, pecahan itu ada koma-komanya, sehingga tipe data yang tepat untuk membatasi nilai-nilai yang nanti akan tersimpan di variabel IPK adalah float. Kemudian di sini ada perintah untuk input data ke variabel. Nah, seperti kemarin, sebelum menginputkan data ke dalam variabel menggunakan perintah cin, terlebih dulu kita tampilkan petunjuk. Kita akan menampilkan sebuah kata bahwa kita diharuskan atau disarankan untuk menginputkan nama. Nah, ini kalau kemarin kan langsung titik koma seperti ini ya, bahwa ini adalah input untuk nama atau menampilkan nama. Tetapi kalau sekarang karena ingin menginputkan, jadi tidak hanya tampil nama saja tetapi bisa menginputkan data ke dalam variabel nama, maka tambahkan perintah cin nama. Cin artinya adalah si input, berarti perintah untuk menginputkan data yang diinputkan nanti akan tersimpan dalam variabel nama yang tadinya sudah dideklarasikan. Ingat, dalam pendeklarasian variabel itu namanya harus sama pada saat dideklarasikan dan pada saat dipanggil atau digunakan. Cout alamat cin alamat, kemudian cout
IPK Cin IPK. Nah, ini sudah selesai untuk perintah input. Bawahnya kita tampilkan output hasil atau menampilkan hasil inputan variabel. Copy saja sini semuanya. Terus untuk menampilkan, karena tampil berarti kita tidak menggunakan perintah cin tapi menggunakan perintah cout seperti ini. Nah, berarti kalau seperti ini nanti jadinya adalah satu baris isinya ada 3. Biar nanti pindah baris seperti kemarin ditambahkan perintah endl atau nline atau \n. Kemudian terakhir sudah, coba di run. Nah, ini belum saya matikan dulu. Pertama disuruh menginputkan nama. Saya masukkan Yuli. Nah, di sini ketika di enter untuk alamat IPK di sini tidak bisa diinputkan, dia langsung keluar. Artinya berarti di sini ada kesalahan. Kesalahannya apa? Padahal kan tadi di running itu nggak ada errornya. Iya. Kesalahan yang terjadi di sini artinya bahwa pada saat kita menginputkan namanya Yuli ini dia tidak masuk ke dalam tidak bisa tersimpan dalam variabel nama. Kenapa tidak bisa tersimpan? Karena ini alasannya bahwa variabel nama ketika dideklarasikan di karakter itu dia hanya akan menyimpan 1 digit karena karakter itu defaultnya dia hanya menyimpan 1 digit. Padahal nama seseorang dan alamat rumah itu tidak mungkin hanya terdiri dari 1 digit, sehingga agar menjadi panjang atau karakter itu menjadi string, range-nya bisa lebih dari 1, maka di sini dikasih batasan. Misalkan nama itu bisa memuat maksimal 20 digit atau 20 kata termasuk spasi. Kalau alamat misalkan 20. Nah, sekarang kita running ulang. Kemudian sekarang bisa ya, Jogja 3.23. Kemudian ini tampil ulang, berarti tampil ulangnya di sini ini hasil dari menampilkan input variabel. Nah, sekarang saya kasih tanda biar nanti kelihatan bahwa yang bawah ini adalah hasil dari output ya. Saya kasih tab biar menjorok. Contoh variabel. Oke. Kemudian coba lagi. Saya mau menuliskan nama lengkapnya. Nah, kalau nama orang pastinya banyak yang lebih dari 1 kata. Jadi untuk menginputkan nama ataupun alamat ataupun data yang bertipe karakter lebih dari 1 kata, itu biasanya antara kata yang pertama dan kata yang kedua dan selanjutnya itu kan dipisahkan dengan spasi. Nah, kita enter. Nah, ini juga kembali seperti kasus yang tadi ketika pada saat deklarasi variabelnya belum ada belum ada range-nya, belum ada angka berapa digit mau kita setting untuk variabelnya. Berarti di sini untuk Yuli itu tersimpan dalam nama, setelah spasi Astuti dia otomatis
dianggapnya sudah menginputkan ke dalam alamat, sehingga di sini kita hanya dibolehkan untuk menyimpan IPK. Nah, jadinya ketika dipanggil seperti ini, karena setelah spasi kan dianggap dia inputan ke dalam variabel selanjutnya. Nah, ini kan tidak tidak efektif ya, atau kelihatannya tidak indah lah ya. Jadi ini harus di setting lagi. Nah, settingnya gimana biar spasinya bisa masuk, padahal tadi kan pada saat deklarasi variabel untuk 20 digit itu sudah include atau sudah termasuk spasi. Nah, ada tipsnya. Jadi kalau untuk inputan khusus yang mengandung spasi, di sini perintahnya bukan menggunakan cin tapi menggunakan gets, kemudian di sini variabelnya di kurung biasa ya. Nah, untuk yang IPK perlu pakai gets atau tetap pakai cin saja. Kenapa? IPK tidak perlu pakai spasi. Kita jalankan, pilih spasi. Nah, ini sudah masuk Yogyakarta 3.45. Nah, ini hasilnya sudah sesuai. Inputannya ini, kemudian ini input alamat, kemudian ini input IPK, kemudian kelompok yang bawah untuk menampilkan menampilkan hasil inputan dari variabel. Di sini ada contoh variabel, kemudian ini tinggal menampilkan. Nah, sekarang kalau sudah diinputkan, coba saya ingin menambahkan data lagi. Di sini saya misalkan mau menambahkan nilai 1, nilai 2, rata. Nah, di sini cout nilai 1, cin nilai 1, nilai 2, kemudian di sini sebelum menampilkan rata nanti dituliskan rumusnya dulu. Rata itu hasilnya dari mana? Dari penjumlahan nilai 1 ditambah nilai 2 dibagi 2. Kemudian di sini dipanggil cout rata ratanya adalah rata. Coba kita jalankan. Titik 5, nilai 155, nilai 2 nya 90 ya. Jadi kenapa di sini input sama input ada kelompok untuk input, kemudian di sini ada kelompok untuk output, untuk membedakan bahwa ketika tadi diinputkan itu ada proses menginputkan nilai, kemudian pada saat output itu ada kalanya sesuatu data itu tidak perlu ditampilkan tapi cukup menampilkan hasilnya. Nah, ini seperti ini. Jadi untuk menampilkan saja itu bisa bisa tidak semuanya, atau kita pilah-pilah yang mana yang akan kita keluarkan. Nah, biar lebih tampilannya biar lebih bagus, ketika ini proses selesai di input, nanti sebelum memunculkan outputnya bisa kita bisa tambahkan perintah untuk menghapus perintah yang di atasnya. Kita coba dulu, tambah enter lagi biar tidak terlalu terlalu dempet. Kita tambahkan
AVK 3,25, nilainya 75 dan 98 ya. Jadi ketika di enter, maka inputan tadi sudah tidak terlihat, tetapi dia sudah menyimpan di datanya sudah tersimpan di dalam variabel. Fungsi untuk menghapus data tadi menggunakan perintah sistem CLS atau clear screen ya. Oke. Ini untuk contoh untuk penggunaan variabel. Nah, nanti kita lanjutkan untuk contoh yang lainnya. Ya, mungkin ini dulu untuk latihan dasar atau latihan awal untuk penggunaan variabel. Nanti kita lanjutkan untuk menghitung menggunakan beberapa rumus ya, untuk mencari beberapa rumus. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.